Amin. Shalom. Shalom. Let's check. Shalom. Salah ya, bukan salah suaranya. Ya, salam kasih buat kita semua, salam kegerakan. Mereka ada bersama-sama dengan kita, bukan hanya sebagai komunitas yang lebih ke hubungan organisme, tapi lebih juga kepada organisasi. Jadi mereka ada di dalam bawah payung kita sebagai GKT. Ya, Abang itu secara sinodis namanya GKT. Nah, mereka juga kedepannya akan juga ada dalam payung GKT. Jadi buat Bapak Ibu Saudara yang kalau kunjungan keluar kota ke Kalimantan IKN, ya, ada urusan bisnis dan yang lainnya, kita sudah ada keluarga di sana, ya. Iya, jadi kita bisa datang berkunjung dan kalau ada info-info yang terkait, kita ada di sana. Jadi bisa arahkan saudara-saudara atau rekan-rekan yang kita kenal juga bisa ada di sana. Demikian Sumba, ya, dan juga Sulawesi dan Lampung. Kalau Sulawesi dan Lampung lebih banyak kepada komunitas-komunitas. Ya, kalau yang di Sumba dan Kalimantan, Soro-Soro yang di komunitas ada, yang kayak kita juga ada. Jadi kita sama-sama bergabung menjadi keluarga. Amin. Nah, hari ini kita akan sama-sama, ya, saya akan sharing dengan topik jemaat yang membangun jemaat. Sama-sama katakan jemaat yang membangun jemaat. Seperti apa sih jemaat yang membangun jemaat itu? Dasar firman-nya apa? Nah, kita mau sama-sama baca di Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Para pria akan membaca ayat yang ke-15, wanita 16, dan kita bersama-sama sebagai pria dan wanitanya Allah 17 bersama-sama. Kita mulai para pria, ya. Yohanes 21 ayat 15. 1, 2, 3. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Yang wanita 1, 2, 3. Kata Yesus mengulangi kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Sama-sama kita katakan 1, 2, 3. Kata Yesus untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus. Kata Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat ini percakapan antara Yesus dan Petrus bersama murid-muridnya. Jadi Yesus menanyakan Petrus di tengah para muridnya. Ya, tadi sudah kita baca. Kamu tuh sayang nggak sama aku? Sayang nggak kenal. Kalau saya gembalain domba-domba. Ditanya lagi, kamu sayang nggak sama aku? Sayang tuh gimana sih? Kalau sayang gembalain domba. Sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Ini berbicara peneguhan, ya, meyakini juga Petrus. Intinya dari ayat ini adanya pertanyaan dan jawaban dari Yesus sendiri. Yesus yang nanya juga, Yesus juga yang jawab, ya, untuk arahannya. Nah, kalau dilihat dari latar belakangnya, ini seperti puncak percakapan antara Yesus dan murid-murid, di mana Yesus sebelumnya menunjukkan, saya ini bangkit loh, saya ini ada, saya ini benar ada. Sampai berkali-kali Yesus
menampakkan dirinya kepada muridnya. Artinya situasi murid-murid pada waktu itu kacau, bingung, bisa jadi udah putus asa, ada juga kembali lagi ke dunianya, ya berpikir kayaknya keputusan kita untuk mengikuti Yesus ini salah, nggak pas ini. Nah itulah yang ada dalam benaknya murid-murid Yesus. Makanya Yesus perlu menampakkan diri berkali-kali untuk menegurkan bahwa apa yang mereka harapkan, apa yang mereka percaya itu real, benar ada. Gitu, kan? Nah, bahkan pertanyaan ini menggelitik hati daripada si Petrus. Kalau kita lihat, sebenarnya ini adalah isi hatinya Tuhan. Pengharapannya Tuhan bagi dunia ada terletak di sini. Gembala ini domba-dombaku. Ibaratnya Yesus sudah tidak bisa bersama dengan domba-dombanya lagi. Dia beri pesan yang terakhir. Artinya juga dia nggak bisa bersama-sama secara harfiah hadir gitu, tubuhnya, jasadnya. Makanya dia kasih pesan, tolong ya, pesan saya gembala ini, tolong, karena saya itu nggak bisa ada lagi bersama-sama mereka. Jadi tolong, ini pesan saya. Nah, pesan dalam bahasa Indonesia gembalakanlah domba-dombaku itu ada dua diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Yang pertama itu bosko dan yang kedua koimanio. Apa itu bosko? Bosko itu kayak beri makan. Beri makan ya. Beri makan domba-dombaku. Intinya ajar taat dan melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaan yang kamu harus pastikan. Orang-orang ini taat akan Allah dan mengerjakan panggilannya. Nah, itu dari bosko. Tapi kalau dari koimanio sama, kalau di Indonesia semuanya sama, tapi kalau dalam bahasa Indonesia itu beda. Koimanio itu bisa memimpin, tapi ada satu hal yang menggelitik saya kaji. Pentingkanlah mereka, gitu. Jadi Tuhan Yesus menekankan kamu harus jadikan mereka itu prioritas dalam hidup. Karena ini satu pekerjaan yang panjang yang saya tidak bisa hadir bersama-sama mereka. Jadi kamu harus pentingkan ini. Itu poin kami. Memimpin dan membuat orang yang dipimpin itu jadi penting. Pentingkan ini. Jadikan prioritas ini. Nah itu sebenarnya Yesus mau meyakinkan mereka lagi. Makanya pesannya terkait dengan topik nyambung, jemaat yang membangun jemaat. Kita pun begitu. Kita harus melihat jemaat itu penting. Kita sebagai jemaat itu penting. Ada di hatinya Tuhan, ada di pikirannya Tuhan, ada di rencananya Tuhan. Dipikirin kehidupan kita itu. Sampai-sampai Tuhan tolong sama orang-orang penting, tolong dijagain. Kita pernah dititipin orang sama orang penting ya, dijaga, itu orang gue ya, kagak hati-hati. Itu tuh ada hiper juga orang yang ngejagain. Karena orangnya tuh punya pengaruh. Yesus tuh begitu, jagain. Kalau enggak lu berhadapan sama gua lu, bisa jadi orang Jakarta dulu. Buat ini penting dalam hidup, poin mana? Jadi kita harus melihat sebagai jemaat itu penting, berharga, ada tujuannya, dan satu sama lain kita bisa melihat orang-orang yang hari ada di komsel itu penting, berharga, punya maksud, ada di hatinya Tuhan, ada di rencananya Tuhan. Tidak ada yang tidak ada di rencananya Tuhan. Itu maksudnya. Amin ya. Lalu kalau kita sudah mengerti ini, bagaimana kita bisa menjadi jemaat yang membangun jemaat? Bagaimana caranya? Nah ini kita singkat ada 3 hal yang kita sama-sama pagi ini menjadi pesan buat kita, dan berharap ini kita bisa hidupi bersama-sama dan menjadi acuan dalam kita hidup berjemaat. Nah apa itu? Yang pertama adalah
Bagaimana kita menjadi jemaat yang membangun jemaat? Melibatkan diri sebagai jemaat. Maksudnya apa? Maksudnya memposisikan diri kita sebagai jemaat. Kadang-kadang kita hadir di ibadah, hadir di komsel, tidak sebagai jemaat yang tadi dimaksudnya Tuhan. Kita lebih banyak sebagai, mungkin kalau ayat ini mengatakan orang asing. Makanya Efesus 2:19 bilang, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Kita mesti memposisikan diri kita ini anggota keluarga, orang-orang yang memberi diri tertanam dalam sebuah kejemaatan, dalam sebuah komunitas, komsel, kompak, apapun namanya. Kita memberi diri tertanam. Kita harus memandang diri kita itu begitu. Makanya memang ya sudah seharusnya kita memandang diri kita seperti itu. Berikutnya, ayat yang berikutnya di 1 Timotius 3:15 saya bacakan. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Kita sebagai jemaat itu dinamakan tiang penopang loh, dan dasar kebenaran daripada jemaat itu sendiri. Selain Yesus yang utama. Jadi kalau kitanya nggak memandang kita penting sebagai jemaat, nggak memposisikan diri kita sebagai jemaat, bagaimana jadinya jemaat yang hari ini ada? Kalau kita di komsel tidak memposisikan diri sebagai anggota keluarga Allahnya, kok di komsel, bagaimana komsel itu akan terbangun, hidup? Ya bisa dilihat kalau ada komsel-komsel yang nggak hidup, karena masing-masing orang yang tidak menganggap pribadinya itu bagian terpenting yang Tuhan pikirkan, yang Tuhan rencanakan, yang ada dalam hatinya Tuhan, dan itu diminta Tuhan dititip. Jagain ini. Masalahnya orang yang mau dijagain nggak mau dijagain. Di sana, di sini, di sana. Ya susah juga. Jadi mesti ngerti, kita juga buat orang yang sudah dijagain ngerti. Ada dalam kapring. Kalau mengeluarkan diri dari kapring ya susah juga. Makanya kita perlu memandang diri kita ini orang-orang yang memberi diri tertanam. Sebagai keluarga dukung, khusus apabila ada acara-acara korporat. Saya mendorong ya, khususnya di area teman-teman saya. Saya kadang-kadang agak terusik kalau ada acara korporat, tapi tidak semua kita memandang ini penting untuk kita hadir bersama-sama sebagai keluarga. Seperti Jumat kemarin ya, itu komsel gabungan, itu acara korporatnya kita sebagai keluarga. Kalau kita memandang diri kita jemaat, keluarga Allah, itu sudah seharusnya kita hadir di sana. Dan kalau kita tidak bisa hadir, info minimal. Mohon maaf, saya tidak bisa hadir. Itu keluarga, itu jemaat. Itu orang-orang yang meresponi dirinya sebagai jemaat, orang-orang yang memposisikan dirinya sebagai jemaat. Ini nilai, value yang kita perlu bangun. Accountable life, salah satu dari 4 value yang kita bangun. Ada akuntabilitas terhadap momen-momen korporat. Kita agak lumayan cukup lemah ya dalam membangun korporat ini. Mungkin diterpa, didera sama COVID ya, hingga jadi punya kebiasaan gimana. Tapi minimal kita ada info. Termasuk nggak datang komsel, info. Maksudnya pertemuan komsel, bukan komsel. Kalau komsel kan 1 kali 24 jam.
Tapi pertemuannya ketika udah disepakati nggak bisa info, itu namanya jemaat, itu namanya keluarga. Info, sorry saya nggak bisa datang, sorry saya telat loh. Ini udah datangnya telat, nyantai lagi ya, duduk ya nggak apa-apa juga. Ya mungkin karena belum terbiasa, belum ngerti bahwa itu harus dibangun karakter seperti itu. Ya perlu dikasih tahu, dibangun memang musim. Kalau nggak gimana? Mungkin apa yang saya sampaikan jadi tidak enak terdengar, tapi ini sebuah fondasi yang perlu kita bangun. Kita mesti submit dengan apa yang sudah disepakati secara korporat. Hal yang korporat itu tidak selalu setiap minggu. Tahu Bapak Ibu Saudara, komsel gabungan itu bisa jadi hanya 3 kali dalam 1 tahun pertemuan besar itu. Jadi mohon buat Bapak Ibu Saudara yang mungkin bukannya nggak peduli ya enggak, tapi mungkin kelupaan apa nextnya perlu memandang bahwa ini sebuah keseriusan yang harus kita bangun. Justru semakin kita bangun itu pengurapan korporat itu besar itu. Masalah kita nggak bangun itu. Coba kalau kita bangun di area ada kesepakatan korporat kita, wih gede itu orang. Justru pengurapan korporat lahir di situ. Nah ini perlu kita bangun, memposisikan diri sebagai jemaat, orang yang memberi dirinya tertanam dalam sebuah komunitas keluarga orang. Amin, bisa diterima? Amin. Kita perlu bangun. Ya. Yang kedua, saya mau jelasin dulu. Engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah? Karena kenapa? Karena ini surat Rasul Paulus kepada Timotius, di mana Timotius itu orang muda yang jadi pemimpin. Dia nggak ngerti bagaimana cara mengelola jemaat. Mungkin di bawah dia ada orang yang lebih usia, lebih senior. Makanya dia menantikan kedatangan Rasul Paulus. Tapi ternyata Rasul Paulus nggak bisa datang tepat pada waktunya. Yang datang hanya surat. Dia bilang, udah deh, kalau aku terlambat, ya sudahlah engkau tahu yang penting ini. Kamu mesti ngerti bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Itu yang penting kamu sampaikan sama jemaat Tuhan. Oh siap. Bukan hanya itu, ketika jemaat menghidupi itu, waduh, tiang loh. Dan dasar kebenaran bersama Allah, jemaat itu menjadi tiang penopang dan dasar. Jadi kuat sekali orang-orang yang menghidupi value korporat itu. Jadi jangan dianggap ringan ya kesepakatan korporat, kuat. Jadi perlu dibangun. Oke ya. Nah yang kedua adalah bagaimana menjadi jemaat yang membangun jemaat. Yang kedua, kalau yang pertama melibatkan diri sebagai jemaat, yang kedua melibatkan diri sebagai pelayan jemaat. Maksudnya apa? Nah, saya bacakan. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu itu jemaat ya, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Coba, di sini dituliskan Yesus kurang penderitanya, padahal semua udah digenapin. Tapi dia itu dibilang Yesus kurang penderitanya. Kenapa? Apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat, sama seperti ayat yang pertama. Jadi Yesus itu ada hal yang belum dia genapi, yaitu kebersamaan dengan jemaat itu. Makanya Rasul Paulus mengisi apa yang tanda petik kurang dalam penderitaan Kristus itu. Dia menjadi pelayan jemaat. Pelayan jemaat itu apa? Apa saja? Apa yang sudah ditaruh Tuhan. Sebenarnya kita pelayan jemaat itu karena pelayan Tuhan, ya, bukan jongosnya orang,
manusia Tuhan, hamba itu melayani di komsel itu pelayan jemaat, melayani dimanapun itu pelayan jemaat. Apabila sadar kita sebagai jemaat bergerak dan sepakat melakukan apapun, itu pelayanan jemaat. Apa yang dilakukan untuk Yesus. Jadi kalau apabila kita dipercayakan A, B, C, D, itu bukan maunya Pak Albert, bukan maunya Pak Akang, Pak Lukito atau teman pemimpin lain, tapi itu lahir dari Allah, dititiplah sama mereka, sama para PKS, sama para IPK. Karena kenapa? Kristusnya tidak bisa hadir secara harafiah pribadi Yesus itu. Bisa dimengerti ya? Makanya memang sebagai pelayan jemaat kita ada hal-hal yang dikorbankan. Ya, kita sepertinya, ini mohon maaf, kadang-kadang dimanfaatkan sama orang-orang tertentu. Bukan? Benar? Kalau yang tadi merasa begitu, kayaknya wah surga semua di situ. Kita dalam pelayanan seperti dimanfaatkan, orang ini manfaatin saya. Benar? Memang ada benar juga, ada gitu. Tapi ingat, itu sudah digerakkan Tuhan untuk kita berkontribusi buat mereka apa? Mungkin yang mencoba memanfaatkan karena tidak mengerti bagiannya sebagai jemaat, makanya perlu diajar, diimpartasikan, dimodelkan, ditunjukkan bagaimana menjadi jemaat, sehingga dia tidak lagi memanfaatkan orang-orang lain, tapi justru benar-benar bergerak sebagai jemaat. Ya mungkin pemahamannya nggak pas, nggak diluruskan. Nah itu biasanya sebagai pelayan kita begitu ya, sepertinya dimanfaatkan, banyak berkorban, banyak keluar, kadang-kadang nggak dianggap, tidak dipuji. Ya, bahkan ada ditulis ayat firman Tuhan, kalau seorang pelayan apakah dia layak menuntut terima kasih daripada Tuhan? Kadang-kadang kita melayani Tuhan butuh bukan bunda, kamu luar biasa ya, luar biasa hebat ya. Atau ada kompensasi lainnya. Tapi ingat, pelayan Tuhan itu kita melayani Tuhannya kita. Upahnya itu, ya upahnya itu Tuhan. Orang yang bekerja katanya tidak diberi sebagai apa? Hadiah, tapi upah. Kalau upah itu beda nggak sama dia? Oh beda. Kalau hadiah bisa diberi, bisa tidak. Tapi kalau upah udah pasti diberikan sama Tuhan. Nah, yang kita layani Tuhan. Tuhan yang hidup, Tuhan yang tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, pergumulan kita, masa depan kita. Dialah yang akan memberi upah kepada kita. Amin. Gak usah pusing dengan apa kata orang. Kita melayani Tuhan, kita pelayannya Tuhan, pelayannya jemaat. Nah ini yang perlu. Dan satu lagi, aku telah menjadi pelayan itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Ini sebenarnya kalau saya lihat di bahasa aslinya itu kayak semacam memberitakan di mana-mana. Jadi hawanya pelayan Tuhan itu memberitakan firman di mana-mana, bersaksi di mana-mana. Nah, buat kita yang jadi sudah sepertinya Tuhan taruh ini, mesti menghidupi gaya hidup ini. Dia bukan hanya meneruskan, memberitakan di mana-mana. Di mana-mana itu apa? Dia beli sayur, memberitakan firman di mana-mana. Ya, beli sayur kangkung harganya 2.500, jangan ditawar jadi gopek gitu. Gitu. Ya, boleh masih ditawar lagi gopek gitu. Mending kalau udah habis ditawar gopek dikasih sama dia, nih gopek cek. Jadi sayurnya 200 5.000, 200.500 ya, 200.500. Ini bangga sekali. Nggak apa-apa juga sih, kan emak-emak ya biasa. Bukan hanya emak-emak, bapak-bapak juga. Dan banyak yang lain. Pokoknya harus beritakan
Firman di mana-mana, di keluarga. Hari ini kita mengingat nggak anak-anak kita spiritual journey-nya gimana, spiritual growth-nya gimana? Kita tahu nggak seperti apa? Pastikan bagaimana sudah lahir lalu belum anak kita, sudah cinta Tuhan. Itu jadi PR juga buat kita. Anak saya lagi teens, jadi kadang-kadang menebak ekspresinya itu agak sulit, dia lagi gimana ya. Tapi kita coba pastikan dia cinta Tuhan dan mau melayani Tuhan. Kita mau sama-sama melibatkan diri sebagai pelayan Tuhan. Amin. Amin. Jadi sekali lagi apabila ada kesempatan, bergerak, ambil kesempatan itu untuk melayani Tuhan. Nah, yang terakhir, ya senang kalau udah kata terakhir kita bisa lihat ya, sudah tahu sudah selesai. Yang terakhir, yang ketiga adalah setelah kita melibatkan diri sebagai jemaat, sebagai pelayan jemaat, yang ketiga melibatkan diri sebagai pembangun jemaat. Ya. Kita baca ayatnya 11, 12, saya baca saja. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan. Pembangun, ada kata pembangun di sini. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ketika kita mengambil fungsi sebagai pembangun dalam keluarga kita, dalam komsel kita, dalam area dan dalam jemaat, yang ada dan yang terjadi, jemaat Tuhan itu enggak terombang-ambingkan dengan pengajaran. Hari ini saya beberapa waktu lalu lumayan cukup kecewa ya di hati saya mendengar ada satu tayangan di video orang yang saya tahu cinta Tuhan, melayani Tuhan, sempat juga ya bersama-sama, tapi sudah menolak keberadaan Tuhan. Itu saya sedih juga. Saya bilang, dilihat-lihat dari apa yang dia sampaikan, pengenalan dia sama Tuhan goyah. Ya, dia tidak mengenal sebagaimana Tuhan itu adanya seperti apa. Tapi ya sudah, kan akhir zaman begitu. Apa yang terlihatnya hebat, tapi ujung-ujungnya dia menghilang. Sempat saya shock dan sedih juga, tapi mau bilang apa? Itu sudah kejadian ya, berlangsung. Ya, sudah. Nah, oleh karena itu kita perlu memposisikan diri sebagai pembangun jemaat. Ya, jangan perusak jemaat. Orang lagi mikirin bangun, ini malah mikirin bagaimana merusak jemaat. Kan, jangan ya. Bagaimana merusak keluarga? Bagaimana merusak komsel? Iya. Orang capek-capek, susah bangun, gimana? Dipikir bagaimana merusaknya. Jangan dijauhkan Tuhan hal-hal yang demikian. Amin. Makanya sikap-sikap yang akan bisa menjadi perusak di komsel, di jemaat, di keluarga, kita perlu buang. Itulah kehidupan lama kita. Kita tahu ini merusak dulu. Kita pembangun. Makanya orang yang pembangun sudah pasti dibangun. Itu bicara dimuridkan. Makanya coba pastikan lagi ya, kalau sudah ada pernah dimuridkan sama seseorang, ambil waktu kejar. Pak, Bu, Kak, ayo atur waktu, kapan punya waktu, seperti apa kita ketemu. Dan juga kita yang pernah memuridkan orang juga aktifkan lagi kembali. Iya ya, kita belum atur jadwal tuh sama lain. Ayo, jadi pembangun. Gitu. Kalau enggak, siapa yang bangun? Nah, makanya sebentar ada beberapa rekan-rekan, mereka ini dari pemimpin-pemimpin di lokal masing-masing.
mereka sebagai pembangun jemaat. Mereka diperlengkapi dari tanggal 22 sampai 27. Jamnya itu dari jam 9, jam 8 kadang-kadang, sampai jam setengah 10, kadang-kadang jam 10 malam. Oh, bisa bayangin, biasa orang yang di lapangan ya, ini di pasar duduk bengong ngeliatin orang aja ngeri. Ada yang masuk angin kena AC. Oh, masuk kita masuk ruangan ini nggak apa-apa ya, kenapa-napa, jangan tersinggung. Kalau kita yang udah biasa di AC kan, masuk itu enak ya, dingin. Nah kalau masuk ruang kadang-kadang mereka kecilin semua itu AC. 25, 26, nah bisa tahu terjadi apa yang terjadi udara di situ. Ya, wah mantep itu dihirup, ya kan? Tapi ya sudah, itu sebuah proses yang artinya kita perlu lewati bersama-sama. Dan mereka setia loh, dari tanggal 22 sampai 27 dilatih, diperlengkapi untuk dipersiapkan jadi pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan apa yang Tuhan taruh. Nah makanya sebentar mereka akan berbagi sedikit. Saya panggil Pak Yosua, Pak Preti ya. Pak Yosua dari Sumba, Pak Preti dari Balikpapan, dua-dua dulu aja ya. Silakan. Mungkin langsung si Desi. Ya, sabar ya mendengarkannya ya, masih oke ya. Saya sengaja khotbahnya sebentar supaya mereka yang khotbah. Satu lagi nih, dari Hasil. Nah, Hasil di Sulawesi. Ini saya sekalian mau memastikan ini available. Buat orang tua yang punya anak yang artis sedang berdoa juga, ini luar biasa cinta Tuhan. Ya, jadi kampanye banyak yang merek dia daripada saya. Nah, kita akan sedikit kita akan mendengarkan yang pertama mungkin dari Asal dulu deh. Singkat cerita. Terima kasih. Jadi pelayanan kami di Sulawesi ada di Makassar, ada di Kota Parepare, ada di Toraja, ada di Manado. Nah, di Makassar ada pelayanan anak pang juga anak-anak dari anak-anak pang itu juga dibimbel sama Kak Tiwi, juga ada lintas agama juga. Dan di Manado kami juga melayani ada LGBT juga. Ya, dan kebanyakan mungkin saya bukan sini tadi ya, kebanyakan ada beberapa yang kami mulihkan yang jadi korban LGBT justru merupakan korban dari hamba-hamba Tuhan, dari pelayan-pelayan Tuhan dan teman Tuhan. Nah, kami secara garis besar kebanyakan melayani anak-anak muda yang sedang terluka. Kalau kita melihat hari ini anak-anak muda pakai narkoba, anak-anak muda free sex, anak-anak muda mungkin memberontak dari orang tua. Apa sih yang mereka cari sebenarnya dari semua itu, dari free sex, dari narkoba dan lain sebagainya? Yang mereka cari sebenarnya adalah kasih, adalah penerimaan yang mungkin tidak mereka dapatkan di rumah maupun di gereja. Itu sebabnya apa yang kami lakukan untuk kami bisa memulihkan mereka, ya dengan menghadirkan apa yang mereka cari, yaitu kasih Kristus itu. Jadi ketika mereka merasakan kasih Kristus ada dalam diri mereka, mereka tahu bahwa mereka nggak perlu pakai narkoba untuk apa yang ada dalam mereka itu bisa dipuaskan. Mereka nggak perlu cari orang lain untuk memuaskan nafsu mereka, untuk membuat mereka utuh. Bahwa kami komunitas bisa menghadirkan apa yang mereka butuhkan. Ya kira-kira seperti itulah garis besar pelayanan kami di Sulawesi. Terima kasih. Bisa ditangkap pesannya ya, memberikan apa yang dibutuhkan. Itu kasih Kristus itu sendiri. Kadang-kadang kita menerjemahkan kasih Kristus itu terlalu rohani. Adanya di gereja, adanya di mana. Tapi mereka menghadirkan kasih itu dalam hidup mereka. Dan itu tidak bisa dapat. Mereka agak sungkan masuk di sini, kaum-kaum yang tadi disebutkan ya. Tapi ya itu Tuhan pakai mereka. Terima kasih Hasan. Berikutnya dari Bu Desi, ya silakan bisa sampaikan. Shalom semua. Halo. Saya dari Lampung. Saya dari Kristen. Jadi
pelayan Kristus, mau membangun jemaat Kristus walaupun kami non-Kristen. Nah, dari pertobatan saya itu, pertama saya memenangkan seluruh keluarga besar saya dulu untuk ikut Kristus. Dari situ kami membangun jemaat itu mulai dari, ya kami bentuk komunitas karena kami nggak pakai gereja kan, jadi kami bentuk komunitas itu cuman dari komunitas-komunitas kecil yang dari awalnya dari sedikit dan luar biasa sekarang pergerakannya sudah luar biasa, dan bukan cuma keluarga saya sendiri, sekarang sudah banyak yang terima Kristus dan sudah banyak juga yang mau dibaptis untuk menerima Kristus. Dan kenapa mereka mau menerima Kristus? Intinya sama juga, mereka mencari mukjizat awalnya. Banyak yang sakit, banyak yang terkena problem dalam keluarga, masalah-masalah gitu terus. Dan Tuhan yang selesaikan semuanya. Makanya mereka juga ikut Kristus karena itu. Tapi mereka juga kami tanamkan untuk menjadi jemaatnya Kristus. Kami bimbing, dan banyak juga anak-anak kecil yang kami ajak sudah pelayanan. Dari anak saya sendiri yang umur 9 tahun juga sudah ikut pelayanan. Bahkan anak-anak kecil itu Tuhan pakai luar biasa, mereka dikasih karunia-karunia. Bahkan ketika saya, ini kesaksian saya sendiri, ketika saya sakit, anak saya umur 9 tahun itu mendoakan saya sembuh. Itu luar biasa ya Tuhan ya. Benar kata Tuhan, kalau mau anak kecil, orang dewasa, mereka diberikan roh yang sama oleh Roh Kudus, dan itu benar-benar terjadi. Benar-benar saya merasakan yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Dan saya berharapnya masih banyak juga anak-anak di sana yang kurang itu, semoga nanti kita bisa bangun lagi anak-anak kecil, karena saya banyak juga anak-anak kecil yang udah ikut Tuhan, ikut pelayanan itu banyak sekali. Terima kasih, itu saja dari saya. Ingat pesannya tadi yang disampaikan, ya, mau ngalamin kegerakan, coba lihat tadi, dengerin apa pintunya, apa pintunya. Orang-orang yang lagi sakit, orang-orang yang lagi bermasalah, nah itu pintu masuknya. Jadi kalau kita menghindari itu, menghindari kegerakan, ya. Jadi kalau misalnya menghindari itu, ya menghindari api kegerakan Tuhan yang lagi sedang melanda itu. Ini ya baru 1 tahun lahir baru, tapi di bawahnya dia nih keluarga besarnya bertobat. Ya, dari aliran-aliran lain bertobat dan dimuridkan. Jadi kita mau nggak melihat pintu-pintu yang dibukakan Tuhan? Ya, itulah jemaat, memposisikan dirinya sebagai jemaat, melibatkan diri sebagai pelayan jemaat yang melayani orang yang bermasalah. Ini mohon maaf ya, dia banyak, mohon maaf kalau istilah orang di kota, itu banyak, dia usahanya besar, banyak itu, enggak, orang sederhana. Tapi melihat tadi apa yang Yesus lihat sebagai hal yang penting, dan Tuhan ya berkati hidupnya, ya dari apa yang dia tanam, ternaknya semua, ya kita lihat Tuhan menyertai. Nah, kita mau dengar dari Kalimantan. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk berbicara di depan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Ternyata teman saya sebenarnya. Sabar. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kami sangat berterima kasih kepada Bapak-bapak pemimpin di tempat ini, di KTC, JGC, yang sudah memfasilitasi kami selama 7 hari berbagi ilmu, berbagi hidup, dan tentu berbagi pengalaman bagaimana mengembangkan pelayanan dan penjangkauan jiwa-jiwa. Saya cerita sedikit Pak ya, pelayanan kami di sana belum pelayanan gereja sebenarnya, tapi pelayanan orang-orang kecil, orang-orang yang datang dari perantauan, merantau Balikpapan, dan mereka hidup tanpa arah karena mereka jauh dari keluarga, akhirnya hidup sembarangan,
hidup berpasang-pasangan tanpa status yang jelas. Nah, itu membuat kami ingin bagaimana anak-anak Tuhan itu harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, makanya kami membuat satu komunitas mereka kami jangkau, dan puji Tuhan saat ini beberapa komunitas sudah kami bentuk ya, dan itu kami tetap mentoring, dan kami dapat ilmu-ilmu itu dari Abalo. Pak Tommy, Pak Bibi, dan Pak Budi sudah beberapa waktu ini selalu mementoring kami, memberi bagaimana hidup yang sebenarnya, bagaimana gereja yang sebenarnya. Kalau dulu kami berpikir bahwa komunitas ini akan kami bawa ke gereja gitu. Kami akan bangun gereja untuk kita bersekutu. Nah, tetapi kemarin di sesi terakhir Pak Lukas itu membuka paradigma kami. Untuk saya pribadi sangat nangkep banget bahwa gereja itu sebenarnya bukan kita membangun dari batu bata satu, batu bata dua, lalu jadi gedung gitu. Nah, ternyata kerajaan itu harus dibangun dari kita sebagai manusia satu, manusia dua, manusia tiga. Jadi artinya manusianya yang dibangun. Kalau kita bisa berkumpul seperti ini sudah jadi menjadi kerajaan Allah. Kira-kira gitu Pak yang saya dapat kemarin itu. Jadi batu batanya itu ya kita harusnya. Nah, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada para pemimpin yang bisa memberi kami paradigma baru gitu. Jadi jangan kami itu ya di daerah biasanya ya selalu apa yang ada apa adanya aja gitu kita melayani, tapi ilmu-ilmu baru selalu kita dapat dari komunitas-komunitas seperti ini Pak. Terima kasih untuk Abalo, GKT, KTC dan JGC yang menerima kami sebagai keluarga atau keluarga baru gitu Pak. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dengan Sumba, ini Sumba perlu diketahui Bapak Ibu, salah satu dinobatkan menjadi pulau terindah di dunia. Lagi Sumba. Jadi sayang kalau Bapak Ibu Saudara belum ke sana, jadi bisa ke sana dan Kalimantan dan Lampung juga. Silakan. Ya, shalom, selamat hari Minggu, salam kenal untuk kita sekalian. Saya Yosua, istri saya di sana Yeti, ya dari Ambon, saya dari Sumba. Jadi awal perkenalan dengan Abalo itu adalah dimulai di akhir tahun 2021. Saat itu hati kami ada di dalam kegalauan, jalan tanpa arah dan penuh dengan seperti kekecewaan dengan dunia pelayanan. Jadi sebelumnya saya bersama dengan Pak Saifuddin itu sebagai kaki tangan kanan beliau dalam pelayanan. Saya juga menemban satu pelayanan media lewat channel YouTube Kanuru. Kalau Bapak Ibu pernah tahu itu channel yang khusus untuk pelayanan apologetik. Jadi saya berpikir itulah pelayanan. Saya berpikir inilah yang berkenan di hadapan Tuhan begitu. Saya habiskan waktu dalam pelayanan di media itu, dan kembali ke Sumba saya mencoba mempengaruhi gereja untuk bagaimana kita bisa melihat jiwa-jiwa. Tapi orang tidak memahami hati saya, tidak mengerti apa yang saya pikirkan untuk bagaimana kita mengasihi jiwa-jiwa, melihat mereka penting. Sehingga saya merasa kecewa, saya merasa sendirian, tidak tahu bagaimana mendorong mereka. Sehingga waktu itu di tahun 2021 berjumpa dengan Kak Tommy, yang pada waktu itu meskipun pertemuan seperti kami kurang terima karena sudah terlanjur kecewa, kami pikir ini maksudnya apa, orang Jakarta datang temui kita di Sumba, ini sepenting apa kita gitu. Tapi kok ini makin rajin datangnya, satu, dua, tiga, bahkan bawa kafani lagi, keluarga, makin banyak.
Dan betul-betul mereka lihat kami penting, seperti Tuhan melihat kita penting. Saya yakin bahwa itu cara Tuhan melihat kami, sehingga saat itulah kami mulai tahu bahwa Tuhan mau pakai kami untuk di Subang. Tuhan punya rencana untuk di Subang, sehingga waktu datang di sini pemahaman saya mulai dibukakan. Selama di sana saya bingung bagaimana cara memulainya, bagaimana saya bisa memenangkan orang lain, bagaimana membawa mereka untuk visi yang sama. Dan di saat dalam pelajaran selama kurang lebih 1 minggu, baru saya memahami bahwa semua itu dimulai dari hubungan. Ternyata hubungan itu penting, hubungan personal. Seperti khotbah hari ini yang saya lihat adalah Tuhan Yesus juga berhubungan secara personal dengan Petrus. Dia menyampaikan isi hatinya. Sehingga setelah itu Petrus memahami itu dan kegerakan terjadi. 3.000 orang bertobat dalam waktu ia berkhotbah. Saya juga percaya Bapak Ibu juga ketika berjumpa dengan Tuhan, ketika Tuhan sentuh hati kita, kita juga akan berpengaruh menjadi jemaat yang melahirkan jemaat. Amin. Demikian dari saya, terima kasih. Mari Bapak Ibu bisa ada di bawah, kita mau berdoa buat mereka. Mari rekan-rekan yang dari Lampung, Kalimantan, dan Sulawesi bisa maju ke depan, dan juga kita mau kedangkan tangan kita buat Bapak Ibu Saudara yang tergerak bisa sambil doakan mereka, sampaikan pesan Tuhan, kata-kata menguatkan. Andres bisa maju berdoa buat mereka. Silakan. Ayo silakan buat Bapak Ibu Saudara, silakan. Mari berdoa PKS akan ambil inilah saat yang terbaik Bapa dalam bicara buat kami semua ya. Kalau kami diizinkan bisa melayani mereka ada kuatkan dengan kita sendiri dengan kuatan kuasa daripada Tuhan yang terjadi. Terus Tuhan yang ada bukan kami yang ada di Sumba, bukan kami yang ada di Kalimantan, Sulawesi, Lampung. Percaya mereka tidak sendiri. Ya Allah ikut campur dalam membantu masalah mereka hadapi. Yang hari ini kami beri kekuatan kuasa daripada Allah di atas mereka dalam nama Yesus. Saya engkau melangkah. Tuhan akan melakukan yang terbaik buat kami. Dan saat kau bertindak, Tuhan akan menyatakan bisa boleh terjadi buat kau boleh terjadi. Hari terima kasih Tuhan, kami memuja syukur. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Kuatan kuasa daripada Allah menjadi buat kami. Terima hari mengalir terus. Terima terima kasih dalam nama Yesus. Terima kasih. Kami angkat tangan kami juga Tuhan buat mewakili komsel-komsel area-area di mana kami berada. Kami rindu Tuhan, kami bersikap berperilaku hidup sebagai jemaat Tuhan, di mana setiap kami boleh benar-benar menjadi wakilnya Tuhan, bertemu dengan orang-orang yang belum kenal Tuhan dan mereka ketemu sama Tuhan dalam hidup kami. Kami rindu di dalam komsel, dalam pertemuan, dalam hubungan ada tanda-tanda orang percaya menyertai Tuhan. Ada hadirnya Tuhan di tengah-tengah kami. Kami minta Tuhan, Engkau berkati komsel-komsel, area-area, kelompok-kelompok pemuridan hari ini dari 10 sampai
sebagai keluarga, sebagai komunitas, kami membuka diri kami sepenuhnya untuk Tuhan bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau terima pengurapan khusus dari Tuhan untuk kami bergerak secara korporat. Kami mau kuasa Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa serta mengucap syukur. Amin, amin, amin. Silakan Bapak Ibu Saudara.